Perkenalkan, dengan saya Paul Rizal. Saya ingin menjelaskan bab 1. Pertama adalah pendahuluan. Pemimpin dan manajer, terutama pemimpin paling atas dan top manajer, merupakan faktor penentu dalam sukses atau gagalnya suatu organisasi. Dan usaha sebab pemimpin dan manajer yang sukses itu mampu mengelola organisasinya, bisa mempengaruhi secara konstruktif pada orang lain dan menunjukkan jalan serta perilaku benar yang dikerjakan bersama-sama, atau biasanya melakukan kerjasama ya. Kepemimpinan menjadi kunci pembuka sukses organisasi. Oleh karena itu, pemimpin merupakan faktor kritis, krusial faktor yang dapat menentukan maju mundurnya atau hidup matinya suatu usaha dan kegiatan bersama, baik yang berbentuk organisasial, lembaga pemerintah, maupun badan korporasi dan usaha dagang. Landasan ideologi. Berdasarkan sejarah, kita dapat memperoleh pengetahuan tentang bagaimana Hitler, Mussolini, Roosevelt, dan pemimpin-pemimpin dunia lainnya yang sukses dalam dunia usaha mempengaruhi rakyatnya melalui siaran radio. Sebelum Ki Hajar Dewantoro, sebagai tokoh pendidikan nasional, menentukan 3 kalimat di dalam memaknai kepemimpinan, yaitu yang A, ing ngarsa sung tulodo, yang berarti di depan memberi teladan. B, ing madya mangun kursa, berarti di tengah memberikan inisiatif. C, tut wuri handayani, berarti mengikuti dari belakang. Penjelasan. Teori kepemimpinan adalah penggeneralisasian satu seri perilaku pemimpin dan konsep-konsep kepemimpinan dengan menonjolkan latar belakang historis, sebab musabab timbulnya kepemimpinan, penjelasan dan interpretasi mengenai kepemimpinan dan pemimpin dengan menggunakan beberapa strategi di antara. Sebab musabab munculnya pemimpin. Yang pertama, ada teori genetis, yaitu menyatakan sebagai berikut. Pemimpin itu tidak dibuat, akan tetapi lahir jadi pemimpin oleh bakat-bakat alami. Yang kedua, teori sosial, atau biasa disebut lawan teori genetik, menyatakan sebagai berikut. Pemimpin itu harus disiapkan, dididik, dan dibentuk, tidak terlahir begitu saja. Yang ketiga, teori ekologis, muncul sebagai reaksi dari kedua teori tersebut, terlebih dahulu menyatakan sebagai berikut. Seorang akan sukses menjadi pimpinan bila sejak lahir dia telah memiliki bakat-bakat kepemimpinan dan bakat-bakat ini sempat dikembangkan. Yang C, tipe dan gaya pemimpin. Pemimpin itu mempunyai sifat kebiasaan, temperamen, dan watak dan kepribadian yang dapat mengantarkan sukses atau gagalnya dalam memimpin. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Natasha. Teori X itu A. Kebanyakan orang secara alami menentang kerja dan bersifat malas. B. Tujuannya itu kebanyakan orang bertentangan, diberi motivasi, dipaksa supaya mempertanggungjawabkan. C. Kebanyakan orang didorong oleh perangsang-perangsang yang bersifat ekonomis karena sumber ekonomi dan organisasi ada di bawah pengontrolan para manajer. D. Kebanyakan orang mencari keamanan. E. Perilaku didasarkan perasaan adalah irasional dan karena banyak orang berlaku menguntungkan pada perasaan merekanya. Sedangkan teori Y antara lain, A. Kebanyakan orang senang akan bermacam-macam pekerjaan dan bersedia secara sukarela berupaya dengan kekuatan mental dan fisiknya. B. Kebanyakan orang mempunyai alasan-alasan di dalam pekerjaannya dan alasan-alasan ini pada akhirnya sama penting dengan alasannya. Kebanyakan orang mampu mengarahkan dan mengontrol pekerjaan mereka sendiri. D. Kebanyakan orang bersedia menerima bahkan berusaha mencari tanggung jawabnya. Kebanyakan orang mampu menunjukkan kreativitas dan kecerdasannya.
F. Kebanyakan orang ingin mencari dan merasa persahabatan, perhubungan, saling membantu dengan orang lain. Model kepemimpinan kontingensi. Model ini diciptakan oleh Fred E. Fielder yang menyatakan ada seseorang yang dapat menjadi pimpinan yang berhasil dengan hanya menjalankan satu macam gaya untuk segala situasi. Kesimpulannya yang tadi pada intinya yaitu mengemukakan bahwa apabila semuanya dalam kondisi kerja yang baik, maka pengarahan yang dilakukan sebaiknya mengambil segi baik dari teori X dan teori Y. Pada suatu saat, seseorang pemimpin memang harus menggunakan cara yang halus, hanya sedikit mengontrol, memerintah dengan sikap permintaan saran ataupun sukarela. Pemimpin harus berani bertindak tegas, dan apabila terpaksa harus berani menghukum sesuai dengan kesalahan yang dibuat bawahnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Cecilia. Metode kepemimpinan. Berbagai faktor yang dapat mempengaruhi pemilihan model kepemimpinan antara lain sifat pribadi pemimpin, sifat pribadi bawahan, sifat pribadi sesama pemimpin, struktur organisasi kegiatan yang dilakukan, motivasi kerja, harapan pemimpin maupun bawahan, pengalaman pemimpin maupun bawahan, budaya lingkungan kerja, tingkat pendidikan pemimpin maupun bawahan. Selanjutnya ada landasan ideologi. Untuk menghadapi situasi yang berbeda, ada 3 sifat situasi yang dapat mempengaruhi efektivitas kepemimpinan. Yang pertama, hubungan pemimpin-anggota. Menentukan variabel yang sangat kritis dalam menentukan situasi yang menguntungkan. 2, derajat susunan tugas merupakan masukan. Kedua, sangat penting bagi situasi yang menguntungkan. 3, kedudukan kekuasaan pemimpin yang diperoleh melalui wewenang formal merupakan dimensi sangat kritis. Yang ketiga, dari situasi yang mempengaruhi efektivitas kepemimpinan. Di sini ada model yaitu oleh Redin, model 3 dimensi kepemimpinan. Ada kelompok gaya dasar, yang A pemisah, B pengabdi, C penghubung, D terpadu. Yang kedua ada kelompok gaya efektif. Yang pertama birokrat, otokrat bijak, pengembang, dan yang terakhir eksekutif. Selanjutnya ada gaya tidak efektif. Yang pertama pelari, otokrat, penganjur, yang terakhir kompromis. Selanjutnya yang C, model kontinum kepemimpinan. Model ini diciptakan oleh Tannenbaum dan Schmidt. Kekuatan yang ada pada bawahnya yang menyebabkan pemimpin memilih gaya demokratis. Antara lain, yang pertama, sangat membutuhkan ketergantungan dan kebebasan bertindak. Yang kedua, ingin memiliki tanggung jawab dalam pembuatan keputusan. Yang ketiga, memihak pada tujuan organisasi. Yang keempat, berpengetahuan banyak dan berpengalaman cukup untuk menghadapi masalah efisiensi. Dan yang terakhir, memiliki pengalaman hingga pemimpin sebelumnya yang mengarahkan mereka. Oke, ada D, yaitu model kontinum kepemimpinan berdasarkan banyaknya peran serta bawahan dalam pembuatan keputusan. Kedua ahli yaitu Fromm dan Newton berpendapat bahwa ada 2 macam kondisi utama yang dapat dijadikan dasar bagi pemimpin untuk mengikut sertakan bawahan atau tidak mengikut sertakan bawahan dalam pembuatan keputusan. Kedua macam kondisi utama itu, yang pertama tingkat efektivitas teknik di antara para bawahan, yang kedua tingkat motivasi serta dukungan para bawahan. Model kontingensi 5 faktor. Model ini diciptakan oleh Fari. Dia berpendapat bahwa perilaku pemimpin tergantung pada 5 faktor. Yang satu, wewenang pengawasan pada masalah yang ada. Yang kedua, wewenang anggota kelompok mengenai masalah.
Yang ketiga, pentingnya penerimaan dan pembelian keputusan pada pemimpin. Yang keempat, pentingnya penerimaan keputusan pada anggota kelompok. Yang kelima, tekanan waktu. Kemudian ada yang F, yaitu model kepemimpinan dinamika kelompok. Menurut penemuan studi yang dilakukan oleh Darwin, Cartwright, dan Alexander, dapat dibedakan adanya dua macam perilaku kepemimpinan, yaitu satu, pemimpin yang terbanyak memperhatikan pencapaian tujuan, memprakarsai tindakan, menunjukkan perhatian anggota pada tujuan, menjelaskan pokok masalah, dan mengembangkan rencana prosedural. Yang kedua, pemimpin yang terpusat, kelompok menunjukkan hubungan antara pribadi yang menyenangkan, memutuskan perselisihan, memberikan kobaran semangat, memberikan kesempatan minoritas yang didengar, merangsang pengarahan diri, dan meningkatkan saling ketergantungan antar anggota. Selanjutnya, yaitu model kepemimpinan Pat Gould terhadap pendapat tersebut dapat dilengkapi dengan berbagai imbalan yang sebenarnya dibutuhkan oleh bawahan dalam melaksanakan kerjasamanya, yaitu ada satu ya, untuk diperlakukan sebagai manusia yang terhormat, dan ada juga keadilan, keamanan kerja, kebebasan dan kemerdekaan, dan juga kejujuran. Dan ada juga kepemimpinan yang baik, kepercayaan melaksanakan pekerjaannya, kesempatan untuk maju, memperoleh informasi, dan menciptakan penggunaan kerja, partisipasi, dan penerimaan oleh kelompok. Dan ada juga pengakuan sebagai individu, dan ada juga pengertian tentang perasaan dunianya, peraturan dan pengarahan yang masuk akal, pengaruh yang tepat, syarat-syarat kerja yang menarik, dan ada juga tempat kerja yang baik, upaya yang layak. Yang H, model kepemimpinan vertikal ditingkat ke model ini diciptakan oleh Green yang menitik beratkan yaitu hubungan antara pemimpin dengan tiap-tiap bawahan secara bebas. Tiap-tiap pemimpin harus memperhatikan perbedaan-perbedaan yang ada pada tiap individu bawahannya. Oke, selanjutnya pendekatan model kepemimpinan diajukan oleh Bas yang termasuk input yang pertama, organisasi, kelompok kerja, tugas, kepribadian bawahan. Yang termasuk output, 1 prestasi, 2 kepuasan yang meliputi pekerjaan dan pengawas. Termasuk hubungan adalah 1, pembagian kekuasaan antara pemimpin dan bawahan. Kedua, penyebaran informasi antara bawahan dan atasan. Yang ketiga, struktur yang dapat berupa struktur ketat atau struktur longgar. Yang keempat, tujuan yang dapat terdiri dari tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendek. Yang termasuk perilaku pemimpin adalah 1, direktif, 2, manipulatif, 3, konsultatif, 4, partisipatif, yang 5, delegatif. Ya, terima kasih atas presentasi untuk hari ini. Apabila ada salah kata maupun perbuatan, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.